Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Hari ini kami akan menyampaikan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh pengacaranya pihak Maulana Yunus ya. Kami ingin menyampaikan kronologis sebenarnya bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi kalau ada narasi yang dibangun dengan mengatakan bahwa klien kami, pemilik toko emas Mustika Diamond ini itu menjual emas palsu, itu tentu sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun beliau berdagang emas di PTC itu dan tidak pernah ada yang komplain. Tidak pernah ada yang komplain itu. Artinya kalau sudah sampai puluhan tahun berdagang emas dan tidak ada yang komplain, tentu sangat mustahil sekali dia akan menghancurkan reputasinya dengan menjual emas itu. Apalagi hanya 10 gram. Jadi narasi yang dibangun oleh pengacara Muhammad Maulana Yunus itu tentu sangat-sangat tendensius, menyerang, dan ini tidak bagus. Kita harus menjaga. Kita juga harus praduga tidak bersalah. Ini sudah membangun opini. Tentu ini tidak baik bagi dunia usaha. Kita selesaikan secara hukum. Sampaikan fakta sebenarnya, sampaikan apa yang terjadi. Dan ini kami nanti, di samping saya ini adalah pemilik toko emas. Silakan Pak Puput, sampaikan kronologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Mustika, selaku pemilik toko emas Mustika Diamond. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya benar saudara Maulana Yunus itu di tanggal 5 Mei 2026 melakukan pembelian dan bertransaksi di toko kami dengan pembelian logam mulia 10 gram itu sebesar 27.100.000. 150 ya. Nah, itu barang tersebut sudah dicek oleh beliau dengan melakukan sertifikasinya, cek barcode-nya melalui aplikasi CertiEye. Dan dia sudah mengakui barang tersebut asli, autentik. Ucapan beliau itu disaksikan oleh security PTC, pihak manajemen, kami pihak toko, dan ada beberapa customer yang ada saat itu di toko kami. Nah, namun kemudian di tanggal 21 Juni dia datang ke toko dengan membawa surat dan barang ke toko. Artinya sudah 1 bulan lebih ya? 1 bulan lebih. Dengan untuk berniat menjual barang tersebut. Kita melihat barang ini tidak asli dan surat ini diduga sudah dicetak ulang. Benar-benar sudah dicetak ulang karena dalam segi ukuran, bentuk, bahkan detail-detailnya itu sangat berbeda dengan nota toko kami. Maka dari itu kami menjelaskan dengan beliau bahwasanya ini bukan nota toko dan ini bukan barang yang sebenarnya. Beliau tidak terima. Dengan begitu kami mengajak untuk berbicara secara baik-baik, mediasi, namun jangan di area toko karena itu mengganggu. Pada saat itu di hari Minggu agak lumayan kan customer yang belanja. Jadi itu kita ajak dia untuk bermediasi di kantor manajemen PTC. Sampai di situ beliau masih bersikeras untuk memastikan bahwasanya barang ini betul dia beli dengan kita dan dia menunjukkan bukti transfer. Pada saat itu kami sebagai pihak toko hanya memberitahu kepada beliau bahwasanya barang ini sudah lebih dari 1 bulan, kasarnya udah nggak bisa dikomplain lagi dong. Karena di surat pun kita sudah tulis di poin pertama bahwasanya pembeli itu sudah mengecek barang serta beratnya. Dan itu sudah harusnya udah dipastikan benar gitu. Jadi pada saat itu berinisiatiflah pihak PTC dan kami pihak toko untuk mengundang pihak Kapolsek Lemabang ke PTC pada saat itu. Nah, pada saat itu itikat baik kami sebagai orang toko
silakan Bapak polisi periksa CCTV yang di toko, bahwasanya untuk melihat langsung. Pada CCTV tanggal 5 Mei itu sudah tidak terrecord, karena ini udah 1 bulan lebih. CCTV di toko kita hanya menyimpan di 1 bulan. Dan beliau datang di 21 Juni. Padahal dia pembelian tanggal 5 Mei. Itu sudah disaksikan sama Polsek Lemabang. Nah, pada saat hari itu kami memberitahu kepada Saudara Maulana Yunus, apabila masih kurang berkenan, silakan membuat laporan. Karena kami sudah menjelaskan bahwasanya nota yang saudara bawa ini bukan nota tokoh kami dan ini bukan barang kami. Ini barang palsu. Nota juga sudah dicetak ulang. Kalau beliau saudara tidak senang, silakan melapor. Dan pada saat itu ditemani sama pihak manajemen, pihak security PTC, dan kami selaku pihak toko. Dan beliau, Saudara Maulana Yunus ini ada bersama 3 rekan. Nah, 3 rekan ini lumayan agak mengganggu. Karena dia berbicara di depan tokoh kita itu, bahwasanya toko ini jual toko emas palsu. Itu sangat mengganggu kan. Nah, jadi pada hari itu kami bersama-sama ke Polsek Lemabang. Kami sangka hari itu beliau sudah melakukan untuk laporan. Ternyata tidak ada. Nah, pada hari itu kami langsung pulang dong. Habis dari situ kita melakukan pelaporan di tanggal 25 Juni. Istilah itu 4 hari sesudah peristiwa kami langsung melakukan pelaporan. Karena menurut kami ini ada indikasi pencetakan ulang nota kami ini entah nggak tahu berapa banyak yang dicetak beliau. Karena nota ini sangat berbeda, bukan di scan, ini pure dicetak ulang. Sangat berbeda, detailnya kita sudah serahkan ke penyidik Pak ya. Ya. Dan itu sudah kita lakukan pelaporan pada 25 Juni. Makanya mungkin Saudara Maulana Yunus baru dipanggil tanggal 7 ya. Tanggal 7 kemarin ya? Tanggal 7 Agustus. Dan baru mau melaporkan kami. Sudah melaporkan dia ya? Tanggal 7 Iya. ya? Makanya kami di sini pihak toko ingin mengklarifikasi, memberitahu bahwasanya inilah kronologi yang terjadi, inilah yang kami terima dan sungguh sangat mengganggu dengan perkataan lawyernya Saudara Maulana Yunus bahwasanya menghimbau masyarakat Sumsel untuk berhati-hati belanja di toko kami gitu. Jadi saya rasa cukup sih Pak itu. Ya. Untuk barang tersebut Pak, apakah sudah dicek kadarnya atau gimana? Barang itu sudah dicek, beliau melakukan aplikasi terverifikasi. Nama aplikasinya Antam itu kan Certi-Eye. Jadi dia sudah men-scan barang itu dan itu sudah asli. Sudah asli. Dan dia mengakui itu juga tertulis di surat somasi. Dia ya. Dia sudah lakukan somasi juga. Dia juga sudah melakukan somasi. Apakah dari Mustika Diamond sendiri itu memiliki kode khusus dari barang yang dikeluarkan atau nota yang dikeluarkan? Kode khusus kami ada. Biasanya di Antam itu kan ada kode Antamnya. Kita itu pasti selalu tulis di nota itu ada kode Antamnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, nota kita ini kan dia cetak ulang dan dia tulis ulang dengan sesuai kode Antam palsu yang beliau berikan kepada kami. Begitu. Berarti ada perbedaan. Jelas, dari segi tulisan, dari segi identifikasi nota kami sangat jelas itu ada perbedaan. Oke, Rizky ada yang mau sampaikan? Tambahan ya? Tambahan Rizky, silakan Rizky. Oke, disebut oleh pihak Maulana Yunus kemarin kan kita dibilanginnya kita tidak ada itikat baik ya. Kalau kita tidak ada itikat baik, kita tidak mungkin mengantarkan mereka ke Polsek Lemabang untuk meminta mereka buat laporan ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup ya. Ya, jadi Sudah berapa kali mediasi dilakukan sebelum dilakukan? Jadi gini. Sebelum juga ke Polsek Lemabang itu sudah ada juga musyawarah di kantor manajemen PTC. Jadi sebenarnya ini sudah ada, tetapi dia tidak menerima, malah dia melakukan aksi-aksi yang menurut rekan-rekan, menurut klien kami ini itu tidak patut, dengan membuat gaduh, dengan menyampaikan kata-kata yang kurang pantas di depan klien, di depan customernya, bahwa ini dia menjual emas palsu. Nah, dengan itu
klien kami pun masih sangat sabar dan sampai 5 hari ditunggu. Ya, tidak ada juga tuh etikat baik dari dia malah. Malah dia itu menyampaikan somasi ke kita dan itu sudah ada juga pertemuan saya dengan pengacara pertama dia. Pengacara pertama dia itu adalah Angga Sutrisna Dwijaya dengan rekan, ya. Jadi sudah ada pertemuan kita sudah bicarakan. Nah, makanya kita laporkan karena kami juga tentu menjaga marwah dari toko emas ini. Jangan sampai opini terkait dengan toko emas ini itu dikatakan benar, padahal tidak sama sekali. Jadi kalau ada narasi yang dibangun seperti itu oleh lawyernya, itu sangat disayangkan. Seharusnya kita kan ada praduga tidak bersalah, sama-sama. Kalau kita membela klien, ya silakan, tapi tetap dalam koridor, dan koridornya ya kita membela kepentingan hukumnya, ya. Jadi jangan membangun opini yang kami rasa itu mempengaruhi publik seolah-olah apa yang dilakukan oleh klien kami ini belum terbukti, ya, belum ada keputusan, tiba-tiba membangun bahasa-bahasa narasi-narasi yang kurang pantas seperti itu. Kami rasa itu kita sama-sama menghargai proses hukum ini, kita dorong agar sama-sama mendapat keadilan. Karena terus terang saja, klien kami juga ingin keadilan itu. Kenapa? Karena jelas klien kami kerugiannya lebih besar. Nama baik yang selama ini dia bangun, reputasi toko emas yang selama ini dia bangun, tentu dia ingin tetap dipertahankan. Tidak mungkin mengorbankan hanya dengan 10 gram emas ini. Hanya dengan 27 juta. 27 juta 150. Itu sangat tidak masuk akal. Ya, kita orang hukum tentu logik lah. Tapi jangan membangun narasi yang seolah-olah toko emas ini sudah menjadi pelaku. Kan seperti itu. Belum ada keputusan. Kami juga minta keadilan itu. Kami minta Kapolda, kami minta juga Kapolres untuk juga benar-benar juga lakukan pemeriksaan, lakukan proses hukum ini agar keadilan sama-sama didapatkan. Kan seperti itu. Kami rasa itu dari kami. Jadi gitu, dengan adanya narasi yang tersebar itu, bagaimana tanggapan sebagai kuasa hukum? Ya kami sangat menyayangkan, tentu saja kami sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini saya lihat sudah konteksnya di luar proses hukum. Kalau memang ada bukti-buktinya, silakan kita buktikan itu di pengadilan. Kita ikutin proses hukum ini. Dia juga sudah melaporkan itu ke polisi, ke pihak yang berwajib. Kami juga sudah melaporkan, kita uji. Bukti yang kita punya sama-sama kita uji. Mana yang benar? Nanti pengadilan yang akan memutuskan. Baru kalau sudah putus, baru bangun narasi itu silakan. Tapi ini kan belum putus. Ya kan seperti itu. Terakhir, yaitu dengan adanya opini yang beredar seperti itu dari pihak toko sendiri untuk konsumennya seperti apa saat ini? Untuk saat ini sih alhamdulillah ya mungkin customer sudah banyak yang lama ya belanja sama kita, jadi kayak dan pada hari saat dia datang pun ada customer juga yang bilang bahwasanya itu memang benar adanya barang itu nggak cocok gitu, ukuran notanya berbeda. Jadi ya customer alhamdulillah sih sejauh ini masih oke. Cuma mungkin ya karena beliau baru bikin videonya kemarin, kita kan nggak tahu ya untuk efeknya ke depannya gitu. Cuman kan saya sini harus memberitahu gitu bahwasanya kronologinya ini yang terjadi. Beliau kemarin kan menjelaskan di media tidak mengutarakan tanggal pembelian dan tanggal komplain. Nah, di sini juga kita ada kok videonya bahwasanya kita melakukan foto Betul. mediasi di kantor manajemen PTC. Di sini jelas Saudara Maulana Yunusnya menggunakan kemeja. Di sini kakak saya pada saat hari itu ada di kantor media dan ini rekannya Maulana Yunus. Nah, ini kita melakukan medianya secara baik-baik. Kalau nggak baik-baik nggak mungkin ada yang senyum dong. Ya, jadi di sini kita memang melakukannya medianya tuh secara baik-baik, menjelaskan ya. Cuma mungkin dari beliaunya juga kurang masuk atau gimana, kita juga kurang tahu kan.
Nah, pada hari mediasi itu kita juga sebagai selaku tokoh itu juga menerima pengancaman juga. Ada apa Pak itu kasih tahu? Pengancaman pada hari itu ini temannya saudara Maulana Yunus, saya juga kurang tahu siapa. Ya, boleh nih saya zoom. Beliau ini mengatakan sambil menelpon bahwasanya dia sudah menyiapkan polisi dan jaksa untuk menuntut tokoh kami. Padahal di situ kita juga sudah bersama-sama dengan polisi menyaksikan ukuran nota, terus detail-detail nota itu sangat berbeda. Tapi beliau seperti melakukan pengancaman. Inisialnya siapa? Saya kurang tahu. Karena pada hari itu juga saya berhalangan untuk datang kan. Dan ada 2 wanita ini tadi yang senyum sama yang berdiri ini. Nah, ini yang ngomong depan toko ya, Tengah ya? Yang ngomong depan toko bahwasanya toko emas kita melakukan penjualan emas palsu pada hari kejadian 21 Juni 2026. Itu hari Minggu, orang rame, dia berbicara di depan toko. Tuh kita. Nah, ini yang dia kan mengatakan bahwasanya memang melakukan transaksi. Benar, kita tidak ada bilang tidak ada, memang benar. Nah, ini bukti transaksi dia kita simpan juga kok pada tanggal 5 Mei itu. Cuman yang jadi permasalahan sekarang beliau datang dengan ke toko dengan membawa nota yang sudah dicetak ulang. Ya. Mana cukup? Cukup ya? Oke, ya. Saya